Selamat pagi, perkenalkan nama saya Eunika Sela Aulia Silaen dengan NIM 132408. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kenaikan Yesus Kristus. Subtopik yang akan dibahas pada presentasi kali ini yang pertama itu ada pengertian, yang kedua ada referensi Alkitab, yang ketiga ada makna kenaikan Yesus, yang keempat ada hari kenaikan, yang kelima ada tujuan kenaikan Yesus, dan yang terakhir adalah kenaikan Yesus bagi umat Kristen. Jadi, kenaikan Yesus atau dikenal sebagai Ascension dalam tradisi Kristen adalah peristiwa di mana Yesus Kristus naik ke sorga setelah kebangkitannya dari kematian. Dan peristiwa ini dianggap sebagai salah satu momen penting dalam iman Kristen dan biasanya diperingati oleh umat Kristen pada hari kenaikan Yesus atau Ascension Day yang jatuh 40 hari setelah Paskah. Referensi Alkitab dari kenaikan Yesus Kristus yang pertama itu ada Lukas 24 ayat 50-53. Yesus membawa murid-muridnya ke Betania, memberkati mereka lalu naik ke sorga. Murid-murid kemudian kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Yang kedua ada Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11. Setelah berbicara dengan murid-muridnya, Yesus terangkat ke langit dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Dua malaikat kemudian berkata kepada murid-murid bahwa Yesus akan kembali dengan cara yang seperti dia naik ke sorga. Makna teologis yang pertama itu ada kenaikan ke sorga sebagai penggenapan rencana Allah. Kenaikan Yesus ke surga menandakan bahwa misinya di bumi telah selesai. Setelah kebangkitan, Yesus tidak lagi terikat oleh waktu dan tempat seperti sebelumnya. Ia kembali ke kemuliaan di sisi kanan Allah Bapa. Yang kedua ada persiapan kedatangan Roh Kudus. Sebelum kenaikannya, Yesus menjanjikan kepada para murid bahwa mereka akan menerima Roh Kudus yang akan memberi mereka kuasa untuk menjadi saksinya di seluruh dunia. Hal ini kemudian digenapi pada peristiwa Pentakosta, yaitu tertulis dalam Kisah Para Rasul 2. Yang ketiga itu Yesus sebagai imam besar di surga. Dalam beberapa ajaran Kristen, kenaikan Yesus juga dilihat sebagai awal dari pelayanannya sebagai imam besar yang senantiasa menjadi pengantara bagi umat manusia di hadapan Allah. Yang keempat ada janji kedatangan kembali Yesus. Malaikat yang hadir pada peristiwa kenaikan mengatakan bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama ketika ia naik ke sorga. Ia merujuk pada keyakinan Kristen tentang kedatangan kembali Yesus pada akhir zaman. Hari kenaikan. Di beberapa tradisi Kristen, peringatan hari kenaikan biasanya disertai dengan ibadah khusus dan sebuah perayaan liturgis. Dan di gereja-gereja biasanya mengajarkan tentang pentingnya peristiwa ini sebagai bagian dari penggenapan rencana keselamatan Allah. Tujuan hari kenaikan. Yang pertama itu untuk mengangkat semua yang percaya dan menyertainya ke dalam kemuliaan surgawi. Yang kedua, supaya Kristus menjadi pengantara bagi kita di hadapan Allah Bapa. Yang ketiga, untuk mengajak kita fokus pada hal-hal surgawi. Kenaikan Yesus bagi umat Kristen. Itu yang pertama, harapan akan kedatangan kembali Kristus. Jadi kenaikan Yesus mengingatkan bahwa Yesus akan datang kembali di akhir zaman untuk menegakkan kerajaannya yang kekal. Yang kedua ada panggilan untuk bersaksi. Yesus memberikan perintah kepada para murid untuk menjadi saksinya di seluruh dunia. Dan perintah ini menjadi panggilan bagi setiap orang yang percaya untuk menyebarkan Injil. Yang ketiga, ada kesatuan dengan Kristus di surga. Jadi kenaikan Yesus juga menandakan bahwa orang percaya suatu hari akan diangkat dan bersatu dengan Kristus di surga. Dampak bagi orang percaya tentang kenaikan Yesus Kristus yang pertama itu panggilan untuk bersaksi. Yesus memerintahkan para muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ini adalah misinya yang diemban oleh semua orang Kristen, yaitu menjadi saksinya melalui hidup dan pelayanan mereka. Yang kedua ada harapan akan kedatangannya Yesus kembali. Kenaikan Yesus diikuti oleh janji bahwa dia akan datang kembali. Ini
Ini memberikan pengharapan eskatologis kepada orang percaya bahwa Yesus akan datang sebagai Bapa, sebagai Raja dan Hakim yang adil. Yang ketiga, kehadiran Yesus secara rohani. Meskipun Yesus tidak lagi hadir secara fisik di bumi, orang Kristen percaya bahwa dia tetap hadir melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Roh Kudus ini memimpin, menghibur, dan memberi kuasa kepada mereka dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ada kemenangan atas dosa dan kematian. Jadi kenaikan Yesus juga merupakan bukti kemenangannya atas dosa, kematian, dan kekuatan kegelapan. Yesus mengangkat umat manusia menuju kehidupan baru bersama Allah. Ada cara memperingati hari kenaikan Yesus. Jadi yang pertama itu ada ibadah di gereja, yang kedua berdoa bersama, yang ketiga kumpul bersama keluarga, yang keempat ada sebuah pelayanan gereja, yang kelima ada kegiatan amal, yang keenam ada sebuah penyalaan lilin, dan yang terakhir ada refleksi Roh Kudus. Jadi kesimpulannya, dari kenaikan Yesus adalah momen penting dalam perjalanan iman Kristen yang menandai peralihan dari pelayanan fisik Yesus di bumi menuju sebuah pelayanannya yang kekal di surga. Ini juga menjadi pengingat bagi umat Kristen akan tanggung jawab mereka untuk bersaksi tentang Injil dan harapan yang terus ada akan kedatangannya kembali di masa mendatang. Sekian sebuah prestasi yang saya sampaikan tentang kenaikan Yesus. Kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih.